Siapa lagi nih yang sudah gabung? Ada, oh ini ada yang lewat tadi. Pak Imron sudah, Syafiq Aulia ya. Haha, salam buat semuanya aja katanya. Oke, terima kasih ya. Siapa lagi tadi? Pak Ijo di Comal katanya nih. Lembur nih, dunia penjahitan lagi kurang baik alias sepi. Oh, sepi kenapa mas? Boleh cerita dong ya. Nanti deh pas wedangan juga boleh. Pikiran kita jangan sampai kosong, ntar para setan seneng mendekat katanya. Walaupun masih sepi ya, kita banyak-banyaklah wiridan untuk menjaga hati biar tenang katanya. Oke. Thank you atensinya di sini di 0855420912 ya. Sudah menit ke 34, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik, dan masih dilanjut kebersamaan kita di Serbuk Senin Berbuku. Oke, saya akan masuk ke kunci ke-6 dari bukunya Greg Braden, The Divine Matrix. Kalau judul kecilnya Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Wow. Kunci ke-6 adalah kita memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakan seluruh perubahan yang kita kehendaki. Iya sih, sadar atau tidak sadar ya, apa yang kita lakukan sangat berhubungan dengan penciptaan dalam arti ini ya. Kita menciptakan dinamika kehidupan kita, kita menciptakan perubahan dalam kehidupan kita menciptakan peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Sebenarnya peristiwa itu ya, bukannya tanpa sengaja, bukannya kebetulan, tetapi kita yang karena ada keterkoneksian itu tadi, keterhubungan satu sama lain. Jadi kalau katakanlah misalkan nggak sengaja lihat orang kecelakaan, ya pasti kita berada di pinggir jalan kan, nggak mungkin di luar itu. Nah, artinya kita terhubung dengan peristiwa itu. Disadari atau tidak, disitulah ada medan energi. Nah, itu yang digagas oleh Greg Braden. Baik, saya masuk ke berikutnya, bagian berikutnya. Kemampuan ini, ya kemampuan untuk menciptakan ini tadi ya. Kita memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakan seluruh perubahan yang kita kehendaki ya. Kemampuan ini berkaitan dengan cara kita menggunakan kekuatan kesadaran dan tempat kita memusatkan fokus perhatian. Dalam buku The Power of Awareness, Neville menyebutkan sejumlah contoh kasus masa lalu yang jelas-jelas mengilustrasikan dengan detail bagaimana hal ini bekerja. Nah, salah satu cerita yang paling memilukan bertahan dalam ingatan saya selama bertahun-tahun. Cerita ini melibatkan seorang pria berumur 20-an tahun yang didiagnosis memiliki kondisi jantung langka dan dipercaya dokter bisa membawa akibat yang fatal. Sudah menikah dan punya 2 anak yang masih kecil, pria itu sangat dicintai semua orang yang mengenalnya dan memiliki banyak alasan untuk menikmati hidup yang panjang dan sehat. Ya, saat Neville diminta bicara dengannya, dia sudah kehilangan banyak berat badan, menyusut sampai hampir serupa tengkorak. Ia sangat lemah hingga sulit bercakap-cakap. Namun, ia berkenan untuk sekadar mendengar dan mengangguk sebagai tanda pemahaman saat Neville bertutur tentang kekuatan keyakinan kepadanya. Melalui perspektif bahwa kita berpartisipasi di semesta yang dinamis dan terus berkembang, hanya ada satu solusi untuk setiap masalah, perubahan sikap dan kesadaran. Bertumpu pada gagasan ini, Neville kemudian meminta pria itu untuk merasakan seolah-olah kesembuhannya telah terjadi. Seperti dinyatakan pujangga William Blake, ada garis yang sangat tipis antara imajinasi dan realitas. Manusia adalah imajinasi. Dan sebagaimana fisikawan David Bohm menyebut dunia sebagai proyeksi dari kejadian di tataran realitas yang lebih mendalam. Blake melanjutkan, semua yang engkau saksikan berada dalam imajinasimu. Dunia fana di luar dirimu hanyalah bayang-bayang. Melalui kekuatan
memfokuskan diri secara sadar pada hal-hal yang kita ciptakan dalam imajinasi. Kita mendorong apa yang ada dalam imajinasi kita mengejawantah dalam kenyataan. Dalam satu kalimat, Neville menjelaskan bagaimana ia menuturkan kata-kata yang bisa membantu teman barunya mencapai pola pikir baru. Saya menyarankan agar di dalam imajinasinya ia melihat wajah dokter yang tercengang ketika melihatnya sembuh, bertentangan dengan segala keterangan yang menyatakan bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Saya menyarankan dia melihat dokternya mengecek ulang hasil pemeriksaan dan mendengarnya berkata berkali-kali, "Ini ajaib, sungguh ajaib." Ya, Anda bisa menebak alasan saya membagikan cerita ini. Kondisi pria tersebut benar-benar membaik. Beberapa bulan setelahnya, sang visioner bahkan menerima surat yang memberitahukan padanya bahwa pria muda itu telah pulih secara mencengangkan. Setelah itu, Neville bertemu dengannya dan melihatnya menikmati hidup dengan kesehatan prima. Pria muda itu mengungkapkan rahasia lebih dari sekadar berharap untuk kesembuhannya. Rahasianya lebih dari sekadar berharap untuk kesembuhannya. Ya. Nah, sejak hari pertemuan mereka, ia hidup berdasarkan anggapan bahwa dirinya telah membaik dan sembuh. Disinilah letak rahasia untuk menjadikan imajinasi kita menjadi kenyataan, mewujudkan imajinasi kita menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk merasa seolah-olah mimpi kita telah menjadi nyata, harapan kita telah terpenuhi, dan doa-doa kita telah terkabul. Melalui cara itu, kita secara aktif menjadi bagian dari semesta partisipatoris. Lalu Greg Braden, nah ini menarik ya, cerita ini seru ya. Ada orang yang mengatakan mungkin ini adalah sugesti. No, mungkin iya pada saat si Neville ini menyampaikan pernyataan itu kepada si sakit ya. Tetapi di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Neville adalah mencoba untuk membangkitkan imajinasi orang ini. Bahwa dia adalah orang yang sehat gitu kan. Dia sembuh, pulih, dan bisa menatap dunia dengan lebih cerah. Nah itu dia. Sekalipun kita menyampaikan pesan-pesan itu, tapi tidak menyentuh pada kesadaran orang ini untuk bangkit dan mewujudkan imajinasinya atau memiliki imajinasinya, miliki dulu imajinasi ya, ya kayaknya sia-sia doang. Karena itu tadi ya, cara membangkitkan energi itu melalui imajinasi itu tadi, membangunkan imajinasi. Ya. Ini bukan soal kekuatan sugesti, tetapi bagaimana kemudian pola hubungan lintas energi. Wah, dahsyat. Nah, Greg Braden, saya lanjutkan lagi. Greg Braden kemudian melanjutkan pada bagian berikutnya yang diberi judul kecil Hidup dari Jawaban. Nah, hidup dari jawaban. Ada perbedaan besar antara bekerja menuju sebuah hasil dan berpikir serta merasa dari hasil itu. Ketika kita bekerja keras menuju sesuatu, kita memulai perjalanan yang terbuka dan tidak tahu kapan berakhirnya. Meskipun mungkin kita mengenali tonggak pencapaian dan menetapkan tujuan untuk mendekatkan diri pada hasil yang kita inginkan, kita selalu berpikir bahwa kita tengah berada di perjalanan untuk mencapai tujuan, alih-alih berada di dalam pengalaman mencapainya. Inilah mengapa peringatan Neville bahwa kita harus memasuki gambaran hasrat hati kita dan berpikir dari sana sangat berdaya guna bagi kehidupan kita. Nah, ini asik nih bagian ini, bahwa kita ini bekerja tapi kadang-kala kita nggak menyadari bahwa kita itu hidup di dalam proses itu. Kita sampai lupa untuk menikmati proses itu sebagai medan energi. Kalau dalam bahasa Matriks Ilahi ini, dalam bukunya Greg Braden. Artinya kita merasa bahwa
Apa yang kita tuju, ya itu yang paling penting. Padahal rasakan aja, perubahan-perubahan itu pasti datang. Jangan merasa ragu-ragu gitu kan. Kita terlalu fokus pada tujuan sampai akhirnya kita lupa bahwa tujuan paling utama dalam kehidupan kita adalah mengalami. Nah, itu dia. Saya lanjutkan lagi. Dalam seni bela diri kuno, kita bisa melihat metafora indah tentang bagaimana persisnya prinsip ini bekerja melalui kesadaran. Anda pasti pernah melihat pertunjukan para seniman bela diri memadukan daya konsentrasi dan kekuatan fisik ke momen fokus tunggal di mana mereka bisa menampilkan kemahiran tertentu seperti menghancurkan blok beton atau tumpukan kayu yang seharusnya mustahil dilakukan. Prinsip yang memungkinkan kemahiran ini sama dengan yang dideskripsikan Neville dalam ceritanya tentang penyembuhan pemuda tadi. Meskipun ada beberapa trik yang kadang-kadang bisa digunakan untuk menampilkan kemahiran semacam itu tanpa tekanan spiritual, ketika beberapa dilakukan, kunci keberhasilannya terletak pada di mana para seniman bela diri tersebut memusatkan perhatiannya. Nah, ketika ingin menghancurkan blok beton misalnya, hal terakhir yang ada di pikiran mereka adalah titik tempat tangan akan menyentuh permukaan sasaran. Seperti yang disampaikan Neville kepada seorang pria muda tadi ya, yang tengah sekarat itu, kuncinya adalah menempatkan fokus pada tempat tindakannya telah selesai. Kesembuhan telah dicapai dan beton telah dihancurkan. Ya, para seniman bela diri melakukan hal ini dengan memusatkan kesadaran pada satu titik di balik dasar blok beton. Satu-satunya cara tangan mereka bisa mencapai titik itu adalah dengan melewati ruang di antara diri mereka dan titik tersebut. Fakta bahwa ruang ini berisi benda padat seperti blok beton menjadi kurang penting. Dengan cara ini mereka berpikir dari titik tujuan alih-alih berpikir tentang kesulitan untuk menuju ke sana. Pada saat itu juga mereka mengalami kegembiraan seolah telah menyelesaikan tindakannya. Bukan berpikir tentang apa saja yang harus terjadi sebelum mereka merengkuh keberhasilan. Contoh sederhana ini menghadirkan analogi kuat tentang bagaimana persisnya kesadaran bekerja. Saya sendiri mengalami prinsip ini ketika berada di usia awal 20-an tahun. Pada masa itulah pusat hidup saya berbalik dari bekerja di pabrik tembaga dan bermain di band rock menuju fokus spiritual dari kekuatan batin. Pada hari ulang tahun ke-21, secara tiba-tiba dan tidak terpikirkan sebelumnya, saya tertarik dengan kegiatan lari jarak jauh, yoga, meditasi, dan seni bela diri. Dengan menggebu-gebu, saya mulai mengikuti keempatnya secara bersamaan dan semuanya menjadi pilar yang saya pegang erat kapanpun dunia terasa runtuh di sekitar saya. Suatu hari di dojo, studio bela diri, sebelum kelas karate dimulai, saya menyaksikan kekuatan fokus terpusat yang berbeda dengan apapun yang pernah saya lihat saat tumbuh di pedalaman Missouri Utara. Hari itu pelatih kami berjalan ke ruangan dan meminta kami melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari latihan biasa. Ia mengatakan dirinya akan duduk di tengah matras tebal, ya, menutup mata dan bermeditasi. Ia akan meregangkan lengan ke kedua sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka mengarah ke bawah. Ia meminta kami memberikan waktu beberapa menit untuk memakukan dirinya dalam posisi T, seperti huruf T itu. Lalu mempersilahkan kami melakukan apapun untuk memindahkan ia dari tempatnya. Laki-laki di kelas kami kalah jumlah dari perempuan, sekitar 2-1, dan memang ada semacam persaingan antar gender. Tetapi hari itu tidak ada pemisahan semacam itu. Bersama-sama kami semua duduk di dekat pelatih, diam dan tanpa gerak. Kami menyaksikan ia berjalan santai ke tengah matras, bersila,
merentangkan tangan, dan mengubah pola napasnya. Saya pun merasa kagum dan mengamati dari dekat saat dadanya mengembang dan mengempis. Kian kian lambat dan semakin lambat ia di setiap hembusan napas sampai sulit untuk memastikan apakah ia benar-benar bernapas. Diiringi anggukan tanda setuju, kami mendekat dan mencoba untuk memindahkan sang pelatih dari tempatnya. Mula-mula kami berpikir ini akan menjadi hal yang mudah dan hanya sebagian dari kami yang perlu mencobanya. Namun setelah mencengkeram lengan dan kakinya, lalu mencoba mendorong dan menariknya ke arah berbeda, usaha kami gagal total. Takjub, kami mengubah strategi dan berkumpul di satu sisi tubuhnya untuk mendorongnya bersama-sama. Hasilnya, kami bahkan tidak bisa menggerakkan lengan atau jemari tangannya. Setelah beberapa lama, ia menghela nafas panjang dan membuka mata. Kemudian dengan senyum kecil yang membuat kami segan, ia bertanya, "Ada apa ini? Kenapa saya masih duduk di sini?" Setelah tertawa keras yang menghilangkan ketegangan kami, ia menjelaskan apa yang baru saja terjadi. "Saat aku tadi menutup mata," katanya, "aku mendapat penglihatan yang seperti mimpi dan mimpi itu menjadi realitasku. Aku membayangkan dua gunung, satu satu di masing-masing sisi tubuhku. Aku sendiri berada di antara dua puncak gunung itu." Saat ia bicara, segera saya melihat sebuah gambaran di mata batin saya dan merasa ia mengilhami kami dengan pengalaman langsung dari penglihatannya. Ia lalu melanjutkan, "Aku melihat rantai mengikat kedua pergelangan tanganku yang ujung-ujungnya terikat di masing-masing puncak gunung. Selama rantai itu ada, aku akan tetap terkoneksi dengan kedua gunung itu dan tak seorang pun bisa menggerakkanku." Pelatih kami memandangi wajah-wajah kami yang terperangah. Dengan seringai lebar, ia menyudahi. "Kelas yang berisi murid-murid terbaikku pun tidak akan bisa menggerakkanku." Ya, melalui demonstrasi singkat di kelas bela diri, pria mempesona itu memberi kami pengertian tentang kekuatan yang sebenarnya untuk mendefinisikan ulang hubungan kami dengan dunia. Pelajarannya bukan tentang bereaksi atas apa yang ditunjukkan dunia pada kita, melainkan lebih pada upaya menciptakan aturan-aturan kita sendiri demi apa yang kita pilih untuk dialami. Rahasianya adalah pelatih kami menempatkan dirinya sendiri dalam perspektif telah terpaku di satu tempat di matras itu. Pada momen itu, ia hidup dari hasil meditasinya, sampai ia memilih untuk menghancurkan rantai di dalam imajinasinya. Tidak akan ada yang bisa menggerakkannya. Menurut Neville, pencapaian semacam itu bisa diraih dengan membuat mimpi masa depan Anda menjadi fakta masa kini. Dalam bahasa non-ilmiah yang terdengar terlalu gamblang sebagai realitas, ia memberitahu kita dengan jelas bagaimana hal ini bisa dilakukan. Tolong jangan tertipu oleh sederhananya kata-kata sang visioner bahwa untuk mentransformasikan imajinasi menjadi kenyataan, kita hanya perlu merasakan bahwa keinginan kita telah terkabul. Dalam semesta partisipatoris, tempat kita diciptakan, mengapa kita harus merasa sulit untuk memiliki kekuatan mencipta? Itu pertanyaan Greg Braden. Keren ya contoh yang diberikan. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah sakti-saktian ya. Kalau kita berbicara dalam sains, sebenarnya persoalan-persoalan semacam ini ya, orang bisa berat dan lain sebagainya. Bagaimana kita, ya itu tadi kata kuncinya, tadi saya mendapatkan kata kunci yang keren. Sebentar, mana nih, di bagian mana ini? Ini dia. Pelajarannya bukan tentang bereaksi atas apa yang ditunjukkan dunia pada kita. Nah, kita ini seringnya
mereaksi, merespon apa yang ada di dunia, apa yang ada di sekitar kita. Kita tuh gampang banget reaktif, responsif, sehingga kita maunya pikiran kita akhirnya menjadi terganggu oleh apa-apa yang ada di sekitar kita. Tapi akhirnya kita lupa bahwa bisa kok, kita bukan mengabaikan ya, tetapi kita cukup tahu, tapi bukan kemudian kita ikutan mencoba untuk terganggu dengan pikiran kita terganggu oleh hal-hal semacam itu, sehingga kita akhirnya lepas kontrol terhadap diri kita sendiri gitu kan, dan akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Contoh sederhana misalnya, ada tetangga kita nih bisa beli mobil. Repot banget, kita rempong gitu kan, kita merespon, mereaksi, dan macam-macam. Sebenarnya itulah gangguan dari pikiran kita. Kita mengganggu pikiran kita dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat untuk kita pikirkan. Maka kesadaran, kekuatan kesadaran itu penting. Nah, di mana sih kekuatan kesadaran itu berada? Ketika kita mampu membuat aturan-aturan dalam kehidupan kita sendiri. Nih. Nah, jadi lebih pada upaya menciptakan aturan-aturan kita sendiri demi apa yang kita pilih untuk dialami. Jadi aturan-aturan dalam arti bukan kemudian aturan-aturan dalam hal yang lain ya, tapi lebih pada kita mau apa sih? Nah, kira-kira untuk mencapai itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan itu dengan sadar ya, membuat peraturan untuk diri kita sendiri gitu kan. Misalkan oke, saya mulai hari ini harus tidur lebih kasih misalnya, atau saya tidak merokok lagi misalnya. Nah, itu harus dengan kesadaran. Dan untuk apa itu dilakukan? Itu kita juga harus tahu gitu. Nah, oke, Ibu Umi Kulsum di mana? Di Gramer ya. Terima kasih listriknya udah nyala. Oke. Mas Ribut mau tanya nih Pak Agus Haro. Orang yang membuat karya buku itu dibuat dia sendiri atau dibuat orang lain. Jadi dia hanya menuangkan pikiran atau gagasannya, terus dikembangkan oleh orang yang lain yang pintar merangkumnya atau mengembangkan uraiannya. Ya, menulis buku itu bisa dari pengalaman. Kan gini ya Pak ya, seilmiah ya, nggak bisa. Itu hanya berdasarkan pengalaman sendiri. Gitu. Seorang periset, dia hanya bisa mengamati apa yang, menuliskan apa yang dia amati, apa yang pernah, kalaupun dia pernah mengalami, berarti itu peristiwa yang dialami oleh seseorang, seperti yang dialami oleh Greg dengan guru bela dirinya. Itu hanya contoh, tapi sebagai seorang ilmuwan, maka dia melakukan riset atau pendalaman terhadap penelitian terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, itu dia coba urai dengan menguraikan apa yang dialami oleh orang-orang, apa yang kemudian diamati di alam semesta. Nggak mungkin dong energi menulis dirinya sendiri, ya nggak Pak? Sejak kapan energi bisa menulis? Iya, untuk menuliskan manusia butuh berkomunikasi, ya kan? Nah, makanya salah satu untuk mengkomunikasikan apa yang dimaui oleh energi itu kan dalam fisika kuantum, itu kemudian digunakanlah adalah ilmu fisika kuantum, itu teori fisika kuantum, dan ada pendalaman secara teori, secara ilmiah yang kemudian akhirnya membuat orang ini menuliskan apa yang dia amati. Apakah benar, apakah salah? Sebenarnya bukan masalah benar atau salah. Benar salah itu relatif. Dalam arti gini, relativitas itu tidak hanya bergantung pada soal siapa yang menyatakan ya, tetapi juga bergantung pada masa, pada waktu. Pada waktu ini mungkin pandangan Greg Braden benar karena itu yang terjadi. Tetapi di waktu yang berbeda bisa saja menjadi keliru atau salah karena ada orang lain yang melakukan riset yang sama, itu kan, yang serupa dan menemukan teori baru. Nah, makanya kebenaran ilmiah itu sebenarnya
tidak bisa berlaku untuk selamanya, tetapi dia berlaku, sesuai dengan dia meruang dan mewaktu. Artinya dia hanya bisa berlaku bisa jadi ya, kebenaran ilmiah itu bisa jadi hanya berlaku pada tempat tertentu. Misalnya nih, mmm, semua gunung berapi itu kan memang berbahaya, mengandung belerang dan lain sebagainya dan pokoknya banyak hal lah. Tetapi karakter setiap gunung berbeda-beda, baik itu tanahnya dan lain sebagainya. Maka ada gunung berapi yang misalnya di tempat lereng-lerengnya itu bisa ditanami, tetapi ada gunung berapi yang lereng-lerengnya nggak bisa ditanami. Nah, kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, ada teori umum. Misalnya teori umumnya itu mengenai, kandungan kimia, alami yang ada pada tanah gitu. Setiap gunung, misalkan kalau kebanyakan unsur tertentu, maka, tanahnya tidak bisa digunakan untuk menanam. Maka kemudian di beberapa gunung yang ada di dunia ini, ada beberapa yang tidak bisa ditanam, gitu. Itu teori, umumnya. Nah, tapi kemudian teori spesifiknya, nah harus diteliti. Gunung ini kenapa kok bisa kenapa subur? Kenapa di gunung sama-sama gunung, kenapa nggak bisa subur? Nah, itu. Gitu ya, heeh. Jadi bisa, berdasarkan pengalaman orang. Karena pengalaman kan gini, orang lain ini kan bisa jadi responden, bisa menjadi informan, bisa juga menjadi kelinci percobaan. Iya, gitu. Dalam penelitian ilmiah seperti itu. Contoh sederhana misalkan Ibnu Sina itu, gimana dia bisa membuat pola atau struktur tubuh pada manusia sampai ke dalam jeroan-jeroannya. Nah, yuk. Apa mungkin dia belah, ininya sendiri, tubuhnya sendiri? Kan nggak mungkin, mati dong. Nah, gitu ya. Oke deh, semoga aja bisa menjawab ya Pak Agus Soro. Dan ya itu jawaban ngawur, tapi semoga aja itu logis ya, masuk akal lah ya. Baik, kayaknya sudah jam 9. Aha. Serbuk harus saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan Serbuk di minggu depan ya. Semoga aja saya bisa hadir. Karena ini jadwalnya minggu-minggu ini agak padat nih. Semoga aja ada deh waktu. Tapi pasti ada deh, insya Allah ya. Oke, kita ketemu lagi Serbuk minggu depan. Dan setelah ini ada informasi-informasi lain yang juga menarik untuk Anda simak.